Kadang, pertemuan paling singkat justru meninggalkan luka paling dalam. Dan malam itu, jati awal dari semuanya. Mereka bertemu tanpa nama, tanpa janji. Tapi justru itu yang membuat semuanya jadi rumit. Jangan lupa subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Part 46, Aku Takut Jati Beban Untukmu. Malam semakin larut, namun Nathan belum pulang. Ia masih duduk di kap mobilnya. Kopi di tangannya sudah dingin. Lampu kota tetap menyala, tapi pikirannya terasa gelap. Suara Zahra di telepon tadi masih terngiang. Aku bikin semuanya makin buruk ya. Nathan memejamkan mata, dan ia sadar, bukan cuma dirinya yang terluka. Zahra juga mulai hancur, pelan-pelan. Keesokan paginya, Zahra duduk sendiri di taman kampus. Matanya sembab, namun ia tetap memaksakan diri datang kuliah. Tangannya memegang gelas kopi hangat, tapi pikirannya jauh kemana-mana. Tentang Nathan, tentang keluarganya, tentang semua yang mulai hilang. Karena dirinya, Zahra. Ia menoleh cepat. Nathan berdiri di sana, kemeja hitam, wajah lelah, namun tetap tersenyum kecil. Zahra langsung berdiri. Kamu belum tidur? Nathan tertawa pelan. Sedikit, Zahra menatap matanya, dan ia bisa melihatnya. Nathan mencoba terlihat baik-baik saja, padahal tidak. Mereka duduk perlahan, sunyi beberapa detik, lalu Zahra berkata pelan, "Aku mikir semalaman." Nathan langsung menoleh. Zahra menggenggam gelasnya erat. "Mungkin kita terlalu egois." Nathan diam. "Kamu kehilangan banyak hal, Nathan. Aku takut jati beban buat kamu." Kalimat itu keluar pelan, namun terasa sangat berat. Nathan langsung menggelang. "Jangan ngomong gitu, tapi itu kenyataannya." "Gak." Nathan menatapnya serius. "Kamu bukan beban." Zahra tersenyum kecil, sedih. "Orang yang bikin hidupmu hancur biasanya juga bilang gitu." Nathan langsung terdiam. Bukan karena marah, tapi karena ia tahu Zahra benar-benar takut. Nathan menarik napas pelan. "Aku kehilangan posisi. Aku kehilangan proyek. Mungkin nanti aku kehilangan lebih banyak lagi." Zahra menunduk. Air matanya jatuh pelan. Nathan melanjutkan. "Tapi semua itu keputusan aku." Sunyi. "Kamu nggak pernah minta aku ngelakuin itu." Zahra menggigit bibirnya. "Nathan, dan kalau suatu hari semuanya beneran hancur?" Nathan menatapnya dalam. "Itu bukan salah kamu." Air mata Zahra semakin jatuh. Namun justru itu yang membuatnya semakin sakit, karena Nathan terlalu tulus. Dan itu membuatnya takut. "Aku nggak mau jati alasan kamu kehilangan keluarga." Nathan tersenyum kecil. "Zahra, keluarga bukan cuma tentang nurut. Kadang, keluarga juga harus belajar menerima pilihan kita." Zahra menggelang pelan. "Kamu ngomong gampang, karena kamu berani." Nathan menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Aku juga takut." Zahra langsung menoleh. Untuk pertama kalinya, Nathan mengakuinya. "Aku takut kehilangan semuanya. Aku takut gagal. Aku takut nanti nyesel." Sunyi. Tapi, Nathan tersenyum kecil. "Aku lebih takut hidup tanpa pernah memilih apa yang aku mau." Kalimat itu membuat Zahra terdiam lama. Angin pagi bertiup pelan. Daun-daun bergerak kecil di sekitar mereka. Dan di tengah semua ketakutan itu, Nathan tetap memilih duduk di samping Zahra. Bukan pergi, bukan menyerah, hanya tinggal. Zahra akhirnya menangis. Bukan tangisan besar, tapi tangisan lelah, yang selama ini ia tahan sendiri. Nathan mendekat, pelan, mengusap air matanya. "Kamu boleh takut." Nada suaranya lembut, "tapi jangan jalan sendirian." Dan kalimat itu akhirnya meruntuhkan seluruh pertahanan Zahra. Ia memeluk Nathan erat, seolah takut kehilangan. Sedangkan Nathan merasa sedikit lega, meski semuanya mulai runtuh. Setidaknya mereka tidak sendiri. Setiap cerita punya waktunya, dan setiap perasaan akan menemukan tempatnya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Sampai jumpa di Senandika Senja.